Kita akan masuk pada huruf ketiga dari huruf bomber, yaitu huruf M, yang merupakan kepanjangan dari message atau pesan. Artinya, saat kita mempresentasikan modul kita, selalu ingat ternyata ada komunikasi verbal dan non-verbal. Dan ternyata dalam sebuah penelitiannya, Albert Mehrabians yang menemukan pesan yang kita sampaikan itu hanya berpengaruh 7% saja untuk membuat orang berubah perilakunya. Pengaruh terbesar nomor 2 adalah intonasi. Dengan intonasi yang tepat, maka seorang trainer bisa mempengaruhi audiensnya. Dan dengan gestur yang tepat, pengaruhnya jauh lebih besar lagi. Contohnya saja, saat Anda ingin melarang seseorang untuk mencuri, kontennya adalah, "Hei, jangan mencuri." Saat Anda menyampaikan konten tadi pada pencuri, bisa jadi Anda akan berkata, "Hei, jangan mencuri." Kira-kira berapa persen pencuri tersebut akan berubah perilakunya? Ternyata konten pengaruhnya tidak besar, hanya 7% saja. Namun saat Anda tambahkan intonasi di situ, impact-nya untuk merubah perilaku seseorang akan lebih besar. Contohnya saja saat Anda memberikan intonasi pada konten tadi, "Hei, jangan mencuri." Kemudian Anda menggunakan intonasi yang tinggi, "Hei, jangan mencuri." Apa yang Anda rasakan? Rasakan saat saya tidak menggunakan intonasi yang tepat dibandingkan saat saya menggunakan intonasi yang tepat. "Hei, jangan mencuri." Mana kira-kiranya akan membuat pencuri tadi berhenti untuk mencuri? Penggunaan intonasi yang tepat akan membuat informasi yang ingin kita sampaikan lebih mudah dipahami oleh seseorang dan kemudian bahkan bisa mempengaruhi seseorang. Dan saat kita tambahkan gestur yang tepat, ternyata pengaruhnya bisa jauh lebih besar lagi. Coba rasakan, mana kira-kira yang pengaruhnya akan lebih besar? Yang pertama, "Hei, jangan mencuri." Atau kemudian saya kasih gestur, "Woi, jangan mencuri." Intonasinya tepat dan gesturnya juga tepat. Maka yang terjadi pengaruhnya akan jauh lebih besar. Bukankah peran kita sebagai seorang trainer adalah promoting behavior change atau mempromosikan perubahan perilaku? Sehingga Anda tidak cukup berfokus pada materi pembelajaran Anda. Namun, Anda juga perlu berfokus pada intonasi dan gestur yang perlu Anda gunakan sepanjang Anda mendelivery program pembelajaran. Intonasi yang tepat itu seperti apa sih? Secara umum, penggunaan intonasi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cepat lambatnya suara kita, dan yang kedua adalah tinggi dan rendahnya suara kita. Saat kita pengen menyampaikan informasi-informasi yang penting, maka jangan lupa untuk mengurangi kecepatan kita. Dan saat kita pengen menyampaikan informasi-informasi yang penting, di saat itulah kita perlu meninggikan suara kita atau merendahkan suara kita. Bagaimana dengan gestur? Apa gestur yang penting yang perlu kita lakukan? Ada dua gestur penting yang teman-teman perlu ingat dan teman-teman perlu praktekkan. Yang pertama adalah pastikan kaki Anda terus bergerak. Dan yang kedua, Anda juga perlu memastikan tangan Anda juga untuk terus aktif. Dalam konteks kaki Anda perlu bergerak, Anda perlu bergerak ke kiri dan ke kanan, dan Anda juga perlu bergerak untuk mendekati peserta Anda. Rasakan saat Anda menjadi seorang trainee, kemudian trainer mendekat ke arah Anda. Bagaimana rasanya? Tentunya Anda merasa diperhatikan. Dan saat Anda merasa diperhatikan, maka Anda akan memperhatikan materi pembelajaran. Dan saat Anda memperhatikan materi pembelajaran, maka Anda punya peluang untuk merubah perilaku Anda. Hal yang sama juga berlaku pada diri Anda. Tentunya untuk menjadi seorang trainer yang bagus, maka Anda harus menggerakkan kaki Anda ke kiri, ke kanan, dan mendekati audiens. Yang tujuannya adalah untuk memaintain perhatian audiens kita.